dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Adi Komuter Properti Tbk, untuk selanjutnya disebut perseroan, serta para undangan dan hadirin yang kami hormati. Perkenankanlah kami mengucapkan selamat datang pada rapat umum pemegang saham tahunan PT Adi Komuter Properti Tbk yang selanjutnya disebut rapat. Mengawali rapat pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar rapat ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Para hadirin yang kami hormati, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sebelum rapat dimulai, terlebih dahulu akan disampaikan safety induction oleh Bapak Halim Casani. Kepada Bapak Halim Casani, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Selamat datang di Hotel Grandika Iskandarsyah, Jakarta. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Halim dari Departemen Security dan Safety. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saat ini kita berada di ruang meeting Gunawarman 1, lantai 6 Hotel Grandika Iskandarsyah, Jakarta. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini kami tidak ada drill
atau latihan evakuasi apapun. Apabila alarm gedung aktif, kami harap Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk tetap tenang, tidak panik, dan ikuti petunjuk dari petugas kami yang ada di tempat. Untuk itu, mari bersama-sama kita saksikan video safety induction berikut ini. Selamat datang dan terima kasih telah memilih Hotel Grandika Iskandarsyah Jakarta. Keselamatan Anda adalah keutamaan kami. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Prosedur di Hotel Grandika Iskandarsyah Jakarta, mohon luangkan waktu Anda. Kami akan menyampaikan prosedur keamanan dan keselamatan pada saat keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, ancaman bom, terorisme, dan lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Hotel Grandika Iskandarsyah Jakarta dilengkapi dengan CCTV yang dimonitor selama 24 jam, sistem pengumuman publik, serta sarana keamanan dan proteksi kebakaran seperti alarm, alat percikan air, pendeteksi asap atau panas, alat pemadam kebakaran, dan hidran. Hotel Grandika Iskandarsyah Jakarta memiliki 2 pintu keluar menuju ke tempat berkumpul sementara atau assembly point yang berada di area depan dan belakang hotel. Apabila mendengar bunyi alarm secara terus-menerus, mohon untuk tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan pengumuman dari pengeras suara dan patuhi instruksi dari tim tanggap darurat kami. Petugas kami akan memandu Anda menuju pintu keluar terdekat ke tempat berkumpul sementara. Keluarlah dengan tertib, jangan berlari, dan gunakan tangga darurat. Jangan menggunakan lift, karena lift akan secara otomatis turun ke lantai lobi dengan posisi pintu terbuka. Dahulukan ibu hamil, anak-anak, orang tua, atau penyandang disabilitas. Jangan menggunakan sepatu bertumit tinggi. Pegang railing saat menuruni anak tangga. Jika terjadi gempa bumi, mohon ikuti petunjuk-petunjuk berikut. Jauhi jendela, pintu kaca, cermin, rak tinggi, lemari, dan perabotan lainnya yang mungkin bergeser atau roboh. Apabila Anda terjebak di dalam lift, mohon ikuti petunjuk-petunjuk berikut. Mohon untuk tetap tenang dan jangan panik. Bicaralah dengan operator kami dan beritahukan keadaan Anda. Tunggu dan patuhi instruksi dari tim tanggap darurat kami. Tetap berada di dalam kelompok sampai ada instruksi lebih lanjut dari tim tanggap darurat kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda dan selamat menikmati segala aktivitas Anda selama berada di Hotel Grandika Iskandarsyah Jakarta. Oke, baik. Sekian safety induction dari kami. Untuk informasi tambahan, pintu tangga darurat terdekat kita ada di depan ruang meeting ini sebelah kanan dan di sisi kiri dari sudut sisi kolam renang. Untuk titik kumpul aman kita ada di lantai dasar dan di depan dan di belakang hotel. Untuk musola ada di lantai 2. Untuk protokol new normal, selalu gunakan masker, tetap menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer yang telah kami sediakan. Baik, ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian? Jika cukup, semoga acara berjalan dengan aman, lancar, dan sukses, serta kita selalu diberi kesehatan. Amin, terima kasih, selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Halim Casani atas penyampaian safety induction. Selanjutnya, berikut kami perkenalkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam rapat dan kami sebut namanya, dimohon untuk berdiri. Dewan Komisaris, Bapak Punjung Setia Brata, Komisaris Utama. Assalamualaikum, selamat siang. Bapak AAG Agung Darmawan, Komisaris. Bapak Catur Waskito Putro, Komisaris.
Bapak Amrozi Hamidi, Komisaris Independen. Bapak Muhammad Isnaini, Komisaris Independen. Direksi, Bapak Rizkan Firman, Direktur Utama. Bapak Muhammad Yusuf, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Human Capital. Bapak Indra Syahruza, Direktur Pemasaran. Bapak Hanif Setio Nugroho, Direktur Pengelolaan Properti. Bapak Rozi Sparta, Direktur Pengembangan Bisnis. Selanjutnya, berikut kami perkenalkan profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang hadir dalam rapat. Notaris, Notaris Rosida Raja Guguk Siregar, SH-MKN, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rosida Raja Guguk Siregar, SH-MKN. Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf Arianto Mawar dan rekan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Henry Andria. Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entricom, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu E. Agung Setiawati. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan para hadirin yang kami hormati, sebelum rapat dimulai, kami sampaikan bahwa tata tertib rapat yang akan dipergunakan dalam rapat ini telah kami bagikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebelum memasuki ruang rapat. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan para hadirin yang kami hormati, sesuai ketentuan pasal 37 ayat 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15-POJK-04-2020. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya, dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf C, ini dikecualikan bagi: pertama, bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham perseroan. Manajer investasi yang mewakili kepentingan reksadana yang dikelolanya. Dengan memperhatikan mekanisme pemberian kuasa melalui e-proxy, pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Pertama, pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain agar mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas untuk dilakukan perhitungan suara. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dinyatakan setuju. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Kelima, ketentuan lain-lain. Peserta rapat diharapkan mengikuti rapat sampai dengan selesai. Selama rapat berlangsung, peserta rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya rapat dan tidak mengaktifkan telepon seluler selama berlangsungnya rapat. Tanda peserta rapat wajib dikenakan selama rapat berlangsung. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan rapat. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh pimpinan rapat. Demikian pembacaan tata tertib rapat umum pemegang saham tahunan ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Terima kasih Mas Yoda. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati, sesuai iklan pemanggilan rapat, agenda rapat adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan, laporan keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2021. 2. Penetapan besaran penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2021. 3.
penetapan gaji, honorarium, fasilitas, dan tunjangan lainnya, serta tantiem, insentif kerja, insentif khusus bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Keempat, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2022, dan 5, penyusunan kembali anggaran dasar. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan persyaratan quorum dan keputusan yang harus dipenuhi, agar rapat dapat terselenggara dengan sah membicarakan masing-masing agenda dan dapat mengambil keputusan, perlu diperhatikan bahwa sesuai ketentuan 1. Pasal 41 ayat 1 huruf A dan C POJK 15/2020 Jungto Pasal 25 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, agenda 1 sampai dengan 4 dari rapat dapat dilangsungkan apabila lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir. Yang kedua, pasal 42 huruf A dan B POJK 15/2020 Jungto Pasal 25 ayat 5 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, agenda 5 dari rapat dapat dilangsungkan apabila lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir. Terkait hal tersebut, kami menanyakan kepada Ibu Notaris yang akan membuat risalah rapat ini, berapa jumlah sah yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini, dan apakah sudah memenuhi ketentuan quorum. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rapat ini telah hadir dan atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 20.453.383.600 saham atau sama dengan 92,0402263% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sejumlah 22.222.222.200 saham. Perhatikan data pemegang saham perseroan pertanggal 6 Juni 2022 sampai dengan pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 42 huruf A dan B POJK nomor 15 tahun 2020 Jungto pasal 25 ayat 5 huruf A Anggaran Dasar Perseroan serta pasal 88 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, quorum rapat ini untuk keseluruhan mata acara telah terpenuhi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, POJK 15 tahun 2020, dan Anggaran Dasar Perseroan, quorum rapat untuk keseluruhan mata acara telah terpenuhi. Rapat ini secara resmi kami buka pada pukul 2:27 waktu Indonesia Barat. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 3 POJK 15 tahun 2020, berikut ini kami akan memberikan gambaran mengenai kondisi umum perseroan dalam bentuk video profile. Kami persilahkan. Masa depan bisa diciptakan seiring berjalannya waktu yang dapat dimanfaatkan. Bukan hanya untuk kemacetan, frustasi, kelelahan di tengah polusi, sementara waktu terus berputar. Kami hadir dengan karya untuk memperlancar jalannya waktu. Memberikan solusi, berkomitmen menjadikan masa depan yang lebih baik. Adi Komuter Property, pengembang properti berbasis transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia.
dalam genggaman Anda. Memudahkan akses bagi pengguna sepeda dan pejalan kaki terhadap fasilitas umum ataupun moda transportasi yang memadai. Kami mempersembahkan LRT Siri, kawasan yang terintegrasi langsung dengan stasiun LRT. Member of LRT Siri yang terintegrasi langsung dengan komuter line station, terminal Transjakarta, dan moda transportasi lainnya. ADI City, Integrated Future City, yang mengusung konsep town hall natural living dan mixed use development untuk generasi mendatang. ADI Komuter Property juga mengembangkan bisnis hospitality dengan mengelola jaringan Hotel Grandika Indonesia yang tersebar di Jakarta, Semarang, Medan, dan kota besar lainnya. Berkat kerja keras, inovasi, dan kegigihan, kami berhasil meraih beragam penghargaan di Indonesia. Bersama kami, ciptakan masa depan yang Anda impikan. ADI Komuter Property, empower to build the future. Oke, terima kasih. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati, sekarang kita masuki agenda pertama dari rapat, yaitu persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2021. Selanjutnya kami persilakan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan penjelasan atas agenda pertama rapat. Kepada Direktur Utama Bapak Rizka Firman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, perbaikan ekonomi global pada tahun 2021 terus berlanjut, meski belum berimbang dengan ketidakpastian pasar keuangan yang berlanjut. Pemulihan ekonomi di Amerika dan Eropa berjalan lebih cepat, didukung oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus kebijakan fiskal dan moneter yang sangat besar. Sejalan dengan hal tersebut, ekonomi global bertumbuh hingga 5,7% pada 2021. Sementara di Indonesia, proses pemulihan ekonomi nasional juga terus berlangsung dengan stabilitas yang tetap terjaga, meski sempat tertahan pada triwulan kedua 2021. Pertumbuhan perekonomian nasional berhasil tumbuh sebesar 3,69 year on year di tahun 2021. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi dasar untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang sempat tertahan, permintaan properti nasional pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan permintaan sepanjang 2021 didorong oleh pemulihan permintaan pada kategori area industri, apartemen, hotel, dan convention hall. Sejalan dengan pemilihan tersebut, Perseroan berhasil meraih beberapa penghargaan pencapaian sepanjang 2021. Penghargaan dan pencapaian Perseroan selama 2021 diantaranya 1. Mendapatkan sertifikat Green Building Design Age atau Excellence in Design for Greater Efficiencies level advance yang dikeluarkan oleh Green Building Council Indonesia untuk LRT City MTH. Kedua, penawaran umum obligasi 1 2021 PT ADI Komuter Property atau ADCP yang telah dilaksanakan pada 11 sampai dengan 17 Mei 2021 terserap sepenuhnya sesuai target keseluruhan sebesar 500 miliar rupiah yang terdiri dari seri A dengan tenor 367 hari dan seri B dengan tenor 3 tahun. 3. Meraih penghargaan yang sama selama 3 tahun berturut-turut sebagai salah satu top 10 developers Indonesia di ajang DCI Asia Awards yang kali ini diterima untuk periode 2020-2021. 4.
ADCP meraih 5 penghargaan sekaligus dalam ajang Indonesia Property Watch Golden Property Awards. Nomor 5, ADCP meluncurkan merek Stagey sebagai salah satu brand property management services di LRT City Bekasi Eastern Green dengan konsep sewa huni LRT City yang terkoneksi dengan simpul transportasi massal untuk menyambut beroperasinya LRT Jabodebek pada tahun 2022. 6. Best Breakthrough Developer Property Guru Indonesia Property Awards. 7. Country Winner Best Breakthrough Developer Property Guru Asia Property Awards. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selama tahun 2021, perseroan mencatat perolehan kontrak baru sebesar 883,8 miliar rupiah. Selanjutnya, hingga 31 Desember 2021, perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha pada tahun buku 2021 tercatat sebesar 563,69 miliar rupiah. Apabila dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tahun buku 2020, maka terdapat penurunan sebesar 42,30%. Penurunan tersebut terjadi karena pada tahun 2020 terdapat penjualan mal pada proyek LRT City Bekasi yang sebagian besar telah dibukukan dan penjualan gedung kantor pada proyek LRT City MTH yang telah dibukukan sepenuhnya. Sehingga pada tahun 2021 hanya terdapat sebagian kecil pembukuan pendapatan atas penjualan mal pada proyek LRT City Bekasi dan tidak ada pembukuan pendapatan atas penjualan kantor pada proyek LRT City MTH. Penurunan ini juga berpengaruh terhadap laba bersih perseroan. Hingga 31 Desember 2021, laba bersih tahun berjalan pada tahun buku 2021 tercatat sebesar 130,36 miliar. Terdapat penurunan 2,17% apabila dibandingkan pada tahun buku 2020. Meskipun terdapat koreksi yang cukup signifikan atas pertumbuhan pendapatan usaha pada tahun buku 2021, perseroan mencatatkan net profit margin sebesar 23% pada tahun buku 2021 atau tumbuh 9% dibandingkan net profit margin pada tahun buku 2020 sebesar 14%. Total aset perseroan tercatat sebesar 5,98 triliun rupiah per 31 Desember 2021. Jumlah ini meningkat 1,3 triliun rupiah atau 27,85% bila dibandingkan total aset tahun sebelumnya sebesar 4,68 triliun rupiah, dan peningkatan ini seiring dengan bertambahnya lahan perseroan di area Kota Bekasi dengan konsep TOD yang akan dikembangkan oleh perseroan. Komposisi aset perseroan pada tahun buku 2020 masih didominasi aset pelancar, yaitu mencapai peningkatan sebesar 436,65 miliar rupiah atau 13,65% menjadi 3,64 triliun rupiah dari tahun sebelumnya dengan sejumlah 3,2 triliun rupiah dari jumlah aset perseroan. Selanjutnya, total ekuitas perseroan sampai dengan akhir tahun 2021 tercatat sebesar 2,1 triliun rupiah, meningkat sebesar 130,36 miliar rupiah atau 6,62% dibandingkan total ekuitas pada tahun buku 2020 sebesar 1,97 triliun rupiah. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sampai dengan 31 Desember 2021, arus kas dari aktivitas operasi perseroan tercatat sebesar negatif 164,39 miliar rupiah. Jumlah ini mengalami perbaikan apabila dibandingkan pada tahun buku 2020 sebesar negatif 231,41 miliar rupiah. Perbaikan tersebut didorong oleh penerimaan dari pelanggan yang lebih besar. Sedangkan arus kas dari aktivitas investasi perseroan tercatat sebesar negatif 292,99 miliar rupiah. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun buku 2020 sebesar negatif 150,74 miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh adanya akuisisi lahan baru dan pengadaan sistem baru ERP untuk mendukung ekspansi perseroan dan peningkatan operasional perseroan yang lebih reliable. Sementara arus kas dan dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar 456,75 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat
Rp332,57 miliar atau 267,82% dibandingkan tahun buku 2020 sebesar Rp124,18 miliar. Peningkatan ini didorong oleh penerimaan obligasi yang diterbitkan perseroan pada tahun 2021. Selanjutnya, terkait rasio keuangan pada tahun buku 2021, di antaranya perhitungan debt to asset ratio atau DAR atau rasio total utang terhadap aset meningkat dari 0,58 di tahun buku 2020 menjadi 0,65 di tahun buku 2021. Sedangkan debt to equity ratio atau DER atau rasio total utang terhadap modal di tahun buku 2021 adalah sebesar 1,85 lebih tinggi dari 1,37 di tahun buku 2020. Perubahan nilai DAR dan DER terjadi karena penerimaan obligasi yang diterbitkan perseroan pada tahun 2021. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, di tahun 2021, perseroan berhasil meraih hasil asesmen GCG dengan kategori baik, dengan skor 75. Demikian pula pencapaian KPI ADCP sebesar 91%. Selanjutnya, nilai maturitas manajemen risiko ADCP pada tahun buku 2021 sebesar 2,88. Perlu kami sampaikan, laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abdi Yusuf, Arianto Mawar dan rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor 030-AU-1-3-1-01-4 tanggal 18 April 2022 dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Adi Komuter Property Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Demikian penjelasan kami, dan selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih kepada Bapak Rizkan Firman yang telah menjelaskan dengan cukup panjang lebar. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati, demikianlah penjelasan yang disampaikan oleh Direktur Utama. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan laporan atas pengawasan jalannya perseroan yang akan diwakili oleh Bapak Anak Agung Gede Agung Darmawan. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Kunjung. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami sebagai Dewan Komisaris membacakan laporan pengawasan Dewan Komisaris. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan tanggapan Dewan Komisaris tentang laporan keuangan perseroan tahun buku 2021, perkenalkan kami menyampaikan secara garis besar tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021 sebagai berikut. Pertama, melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas direksi melalui rapat gabungan komisaris dan direksi yang telah dilakukan 7 kali dalam rapat gabungan dan Dewan Komisaris dengan direksi dengan tingkat kehadiran 97,2%. Kedua, melakukan pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun buku 2021 serta melakukan evaluasi laporan kinerja tahun buku 2021 secara periodik melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Memberikan rekomendasi dan persetujuan antara lain atas penunjukan penanggung jawab audit internal dan pengesahan internal audit charter. B. Pengangkatan ketua komite audit. C. Pengangkatan ketua komite nominasi dan remunerasi. D. Persetujuan atas usulan perubahan struktur organisasi. E. Persetujuan usulan keputusan rapat pemegang saham tahunan tahun buku 2020. F. Persetujuan pemberhentian penanggung jawab audit internal. 4.
Di samping itu, Dewan Komisaris juga menyampaikan usulan kepada pemegang saham atas A. Penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit buku 2021. B. Rekomendasi honorarium gaji direksi, anggota komite, dan tunjangan rangkap jabatan manajerial kawasan. C. Perpanjangan masa jabatan pengurus Adi Komuter Properti TBK. D. Penyesuaian ketentuan threshold atau batas ambang kewenangan pengurus perseroan. Kelima, tanggapan Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan tahun buku 2021 dapat disampaikan sebagai berikut. A. Opini auditor menyatakan bahwa laporan tahun buku 2021 ADCP wajar dalam semua hal yang material. Perbandingkan kinerja buku 2021 terhadap buku 2022 dengan rincian sebagai berikut. 1. Perolehan sales sebesar 563,6 miliar, mengalami penurunan sebesar 413,6 miliar, atau turun 42,3% dibandingkan tahun buku 2020, yang sebesar 977,2 miliar. 2. Perolehan laba bersih sebesar 130 miliar, mengalami penurunan sebesar 2,9 miliar atau turun 2,1% dibanding tahun buku 2020 yang sebesar 133,2 miliar. 3. Total aset per 31 Desember 2001 Komisaris dibantu oleh komite-komite yang bekerja efektif, yaitu komite audit yang melakukan review atas laporan perseroan serta laporan hasil audit internal, dan komite nominasi dan remunerasi yang melakukan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Sehubungan dengan penjelasan Direktur Utama dan laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris mengusulkan kepada rapat agar memutuskan menyetujui laporan tahunan perseroan termasuk laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 dan mengesahkan laporan keuangan dan konsolidasian perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf Arianto Mawar dan rekan terafiliasi dengan RSM sebagaimana dimuat dalam laporan nomor 00325 garis miring 21030 garis miring AU titik 1 garis miring 03 tanggal 18 April 2022 dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Adi Komuter Properti TBK dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota direksi dan tindakan pengurus dan seluruh anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021. Sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam laporan tersebut di atas. Demikian laporan pengawasan dan usulan Dewan Komisaris. Selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Akuntarawan. Selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atas penjelasan yang telah disampaikan dalam agenda pertama rapat ini? Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik, dipersilakan untuk menyampaikannya melalui isi QC. Kalau tidak ada, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat agar memutuskan menyetujui usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam pembahasan agenda pertama dari rapat. Dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami menghimbau para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. Untuk penghitungan suara, kami mohon kepada para pemegang saham yang tidak setuju atau suara abstain untuk mengangkat tangan
dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Selanjutnya, kami mohon kepada Ibu Notaris untuk melakukan penghitungan suara, termasuk penghitungan suara melalui isi C. Kami persilakan. Pimpinan rapat, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam ruang rapat dan juga melalui easy case sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju, tidak ada. Suara abstain, 3.100 lembar saham. Suara setuju, 20 miliar, 453.380.500. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian kami laporkan. Terima kasih. Berdasarkan hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh Ibu Notaris dan tidak ada suara yang tidak setuju, maka dapat kami simpulkan bahwa usulan keputusan yang diajukan dalam agenda pertama dari rapat tersebut disetujui oleh rapat berdasarkan suara bulat. Baiklah, sekarang kita memasuki agenda kedua dari rapat, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2021. Kami persilahkan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan penjelasan atas agenda kedua dari rapat yang akan diwakili oleh Bapak Muhammad Yusuf. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan hal sebagai berikut. Bahwa laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 adalah sebesar 130.360.577.564 rupiah. Sebagaimana jumlah tersebut dapat dilihat pada laporan keuangan perseroan yang telah disahkan dalam agenda pertama dari rapat. Dengan ini kami memberitahukan juga bahwa modal yang ditempatkan dan di-store pada tahun buku 2021 adalah 2 triliun rupiah. Merujuk ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, setiap perseroan yang memiliki saldo laba positif wajib memiliki cadangan minimal sebesar 20% dari total modal ditempatkan dan di-store yaitu dengan nilai sebesar 400 miliar rupiah. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun buku 2021, perseroan secara kumulatif belum memiliki cadangan wajib dengan penjelasan sebagai berikut. Pada tahun buku 2020, perseroan telah mempunyai cadangan umum sebesar 27,9 miliar rupiah, kemudian laba ditahan sebesar 133,2 miliar rupiah, dan saldo laba awal tahun sebesar 214,8 miliar rupiah. Selanjutnya terdapat penerapan PSAK baru yang sesuai dengan standar IFRS pada tahun 2020, sehingga perseroan menerima dampak atas penerapan PSAK baru terhadap saldo laba dan cadangan umum serta laba ditahan digunakan untuk menutup dampak atas penerapan PSAK baru tersebut. Oleh karena itu pada tahun buku 2021 sudah tidak terdapat cadangan umum maupun laba ditahan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk memperkuat modal kerja perseroan, dengan ini direksi mengusulkan kepada rapat menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2021 sebagai berikut. A. Sebesar 20% atau senilai 26.072.115.513 rupiah digunakan untuk dividen. B. Sebesar 20% atau senilai 26.072.115.513 rupiah digunakan untuk cadangan wajib. Kemudian C, sebesar 60% atau senilai 78.216.346.538 rupiah digunakan untuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Demikian usulan keputusan ini kami sampaikan. Selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat.
Terima kasih Pak Muhammad Yusuf atas usulannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, demikianlah usulan yang disampaikan oleh direksi. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Komisaris untuk dapat memberikan tanggapan. Kami persilakan kepada Bapak Catur Putro untuk memberikan tanggapan. Kami persilakan Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dewan Komisaris menyetujui usulan penggunaan laba yang disampaikan oleh direksi. Usulan tersebut sudah sesuai dengan strategi perseroan, khususnya dalam memperkuat modal perseroan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Catur. Ini kita memasuki acara tanya jawab. Apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atas penjelasan yang telah disampaikan dalam agenda kedua dari rapat? Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik, dipersilakan untuk menyampaikannya melalui easy QC. Tidak ada? Oke. Baiklah, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat agar memutuskan menyetujui usulan yang disampaikan oleh direksi dalam pembahasan agenda kedua dari rapat. Dalam rangka pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka kami menghimbau kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan agar dengan semangat musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usul keputusan dari rapat dengan suara bulat atau suara aklamasi. Untuk memastikan hal tersebut, kami akan menanyakan apakah di antara para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara, termasuk perhitungan suara melalui easy QC. Kami persilakan Ibu. Pimpinan rapat dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam ruang rapat dan juga melalui easy QC sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada. Jumlah suara abstain 3.600 lembar. Jumlah suara setuju 20.453.380.000. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada suara yang tidak setuju ya. Berdasarkan hasil perhitungan suara yang telah dilaporkan oleh Ibu Notaris, maka dapat kami simpulkan bahwa usul keputusan yang diajukan dalam agenda kedua dari rapat tersebut disetujui oleh rapat berdasarkan suara bulat. Harus pelan-pelan, soalnya pecah. Sekarang kita memasuki agenda ketiga dari rapat, yaitu penetapan gaji, honorarium, fasilitas, dan tunjangan lainnya, serta tantiem, insentif kerja, insentif khusus bagi anggota direksi, dan anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Amrozi Hamidi untuk memberikan penjelasan atas agenda ketiga rapat. Kami persilakan Bapak. Terima kasih pimpinan rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, ketentuan mengenai besarnya gaji, fasilitas, dan tunjangan lain bagi setiap anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai ketentuan pasal 11 ayat 19 dan pasal 14 ayat 30 Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan kepada rapat 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2021, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022. Dan memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2021, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi direksi untuk tahun 2022. Demikian usulan Dewan Komisaris mengenai penetapan tantiem gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan direksi. Selanjutnya kami silakan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Amrozi Hamidi atas penjelasan usulannya.
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, demikianlah usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab. Apakah ada pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atas penjelasan yang telah disampaikan dalam agenda ketiga dari rapat? Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik, dipersilakan untuk menyampaikannya melalui EasyQC. Oke, tidak ada ya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya akan kami mengusulkan kepada rapat agar menyetujui usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam pembahasan agenda ketiga dari rapat. Dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami menghimbau para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain? Apabila ada, saya persilakan untuk mengangkat tangan atau menyerahkan kartu suaranya. Selanjutnya, kami mohon kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara, termasuk perhitungan suara melalui EasyQC. Kami persilakan, Ibu. Pimpinan rapat dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam ruang rapat dan juga melalui EasyQC sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 3.100 lembar saham, suara yang abstain 18.000, suara yang setuju 20.453.362.500 saham. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih, Ibu Notaris. Berdasarkan hasil perhitungan suara yang telah dilaporkan oleh Ibu Notaris, maka dapat kami simpulkan bahwa usulan keputusan yang diajukan dalam agenda ketiga rapat tersebut disetujui oleh rapat berdasarkan suara terbanyak. Sekarang kita memasuki agenda keempat dari rapat, yaitu penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2022. Selanjutnya, kami persilakan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memberikan usulan atas agenda keempat dari rapat yang akan diwakili oleh Bapak Muhammad Isnaini. Kami persilakan, Bapak. Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, maka sesuai dengan peraturan tersebut, penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh rapat umum pemegang saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Bahwa dalam rangka penunjukan jasa akuntan publik, Dewan Komisaris telah membentuk tim pengadaan jasa akuntan publik yang telah menyelesaikan tahapan penilaian atas beberapa kandidat. Berdasarkan hasil penilaian tim pengadaan jasa akuntan publik, pertimbangan manajemen, pertimbangan evaluasi yang ada, dan nilai fee jasa audit yang ditawarkan, Komite Audit mengusulkan penunjukan kembali kantor akuntan publik Amir Abadi Yusuf, Arijanto, Mawar, dan rekan terafiliasi dengan LSM sebagai auditor independen atas laporan keuangan PT Adi Commuter Property Tbk untuk tahun buku 2022. Sehubungan dengan hal tersebut dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, kami mengusulkan kepada rapat untuk pertama, menunjuk kantor akuntan publik Amir Abadi Yusuf Arianto Mawar dan rekan terafiliasi dengan LSM untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun buku 2022. Yang kedua, memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut. Dan yang ketiga, memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis pemegang saham mayoritas untuk menetapkan kantor akuntan publik pengganti dalam hal kantor akuntan publik Amir Abadi Yusuf Arianto Mawar dan rekan terafiliasi dengan RSM
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2022. Demikian usulan keputusan kami sampaikan dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Is. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab. Apakah ada pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atas penjelasan yang telah disampaikan dalam agenda keempat dari rapat? Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik, dipersilakan untuk menyampaikannya melalui e-Zikesi. Tidak ada juga. Baik. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat agar memutuskan menyetujui usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam pembahasan agenda keempat dari rapat. Dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami menghimbau para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain? Apabila ada, saya persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Selanjutnya, kami mohon kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara, termasuk perhitungan suara melalui e-Zikesi. Kami persilakan Ibu. Bapak Pimpinan Rapat, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam ruang rapat dan juga melalui e-Zikesi sebagai berikut, jumlah suara yang tidak setuju tidak ada, jumlah suara abstain sebesar 300 lembar saham, suara setuju 20.453.383.300 lembar saham. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian kami sampaikan. Baik, terima kasih. Tidak ada suara yang tidak setuju. Berdasarkan hasil perhitungan suara yang telah dilaporkan oleh Ibu Notaris, maka dapat kami simpulkan bahwa usul keputusan yang diajukan dalam agenda keempat rapat tersebut disetujui oleh rapat berdasarkan suara bulat. Sekarang kita memasuki agenda kelima dari rapat, yaitu penyusunan kembali anggaran dasar. Dalam pembahasan agenda kelima ini, kami akan membagi menjadi 3 pembahasan, yaitu 5.1, penyesuaian kegiatan usaha perseroan sesuai dengan kode KBLI 2020. 5.2, penyesuaian pasal 11 ayat 28 mengenai direksi, dan pasal 14 ayat 29 mengenai Dewan Komisaris. 5.3, kompilasi seluruh anggaran dasar perseroan dalam satu akta notaris. Selanjutnya kami persilakan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan penjelasan atas agenda 5.1. Kepada Bapak Hanif Setionugroho kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Agenda 5.1, penyesuaian kegiatan usaha perseroan sesuai dengan kode KBLI 2020. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami akan menyampaikan mengenai kegiatan usaha perseroan saat ini adalah A. Kegiatan usaha utama 1681111, berusaha di bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. 2. 55110, berusaha di bidang hotel bintang. 3. 55194, berusaha di bidang apartemen hotel. 4. 56303, berusaha di bidang rumah minum atau kafe. 5. 56101, berusaha di bidang restoran. B. Kegiatan usaha penunjang. Selain kegiatan utama sebagaimana dimaksud di atas, perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk estate management, building management, learning center, property consultant, pengelolaan komersial area, reservation platform, tenant relation, dan venue rental for sport and event activities. Mengingat KBLI tahun 2020 baru dapat diakses pada Agustus 2021 dan kegiatan usaha ini sudah dijalankan oleh perseroan,
maka perlu disesuaikan dengan kode KBLI tahun 2020 untuk kegiatan usaha sebagai berikut. 1. 68200 real estate atas dasar balas jasa dalam kurung fee atau kontrak. Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estate seperti kegiatan agen dan maklar real estate, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estate dan agen pemegang wasiat real estate. 2. 52215 aktivitas perparkiran di luar badan jalan dalam kurung off-street parking. Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, seperti gedung parkir gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan jasa perparkiran di luar badan jalan lainnya. 3. 85495 pendidikan, bimbingan belajar, dan konseling swasta. Kelompok ini mencakup pendidikan, bimbingan belajar, dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan, pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, Mega Brain, Super Brain, Power Brain, mental aritmetika, pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreativitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, Sempoa, tutor prasekolah. Terhadap kegiatan 68200 dan 52215 telah dilakukan perseroan di proyek LRT City Bekasi, LRT City Jati Bening, serta LRT City Sentul. Dan saat ini perseroan fokus untuk melakukan pengelolaan terhadap proyek-proyek properti yang dimiliki oleh perseroan. Terhadap kegiatan 85495, khususnya untuk pendidikan konsultan bisnis, telah dilakukan oleh perseroan, antara lain melalui Hotel Grandika Indonesia Academy dan Properti Academy. Saat ini, perseroan fokus untuk mengoptimalkan kegiatan tersebut sebagai salah satu kegiatan utama perseroan. Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka kami mengusulkan kepada rapat agar memutuskan 1. Menyetujui penyesuaian kegiatan usaha perseroan sesuai dengan kode KBLI 2020 sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan atau perubahan dalam anggaran dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Demikian usulan keputusan yang kami sampaikan, dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hanif Tionugroho atas penjelasannya. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab. Apakah ada pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atas penjelasan yang telah disampaikan dalam agenda limit 5.1 dari rapat? Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik, dipersilakan untuk menyampaikannya melalui isi-kisi. Tidak ada? Baik, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat agar memutuskan menyetujui usulan yang disampaikan oleh direksi dalam pembahasan agenda 5.1 dari rapat. Dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami menghimbau para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham
untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan oleh direksi. Apakah ada pemegang saham atau kuasa saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain? Apabila ada, saya persilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Selanjutnya, kami mohon kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara, termasuk perhitungan suara melalui isi PC. Kepada Ibu, kami persilahkan. Bapak Pimpinan Rapat, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam ruang rapat dan juga melalui isi KC sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju tidak ada. Jumlah suara abstain 688.800 lembar saham. Jumlah suara setuju 20.452.694.800 saham. Sesuai dengan anggaran dasar dalam perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Tidak ada suara yang tidak setuju. Berdasarkan hasil perhitungan suara yang telah dilaporkan oleh Ibu Notaris, maka dapat kami simpulkan bahwa usul keputusan yang diajukan dalam agenda 5.1 rapat tersebut disetujui oleh rapat berdasarkan suara bulat. Sekarang kita memasuki agenda 5.2, penyesuaian pasal 11 ayat 28 mengenai direksi dan pasal 14 ayat 29 mengenai Dewan Komisaris. Selanjutnya kami persilakan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan penjelasan atas agenda 5.2 rapat. Kepada Bapak Rosi Siparta, kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Kami akan menyampaikan mengenai penyesuaian pasal 11 ayat 28 mengenai direksi dan pasal 14 ayat 29 mengenai Dewan Komisaris. 1. Penyesuaian pasal 11 ayat 28. Mengingat perseroan saat ini sudah memiliki anak perusahaan dan kedepannya tidak menutup kemungkinan akan adanya anak perusahaan yang lain, maka perseroan menganggap perlu adanya fungsi pengawasan secara langsung dengan menempatkan sebagai komisaris pada anak perusahaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami mengusulkan anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu A. Anggota direksi pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta kecuali yang terafiliasi, dan atau B. Anggota Dewan Komisaris dan atau Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau anggota Dewan Komisaris pada badan usaha milik swasta kecuali yang terafiliasi, dan atau C. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi, lembaga pemerintah, dan atau daerah. D. Pengurus partai politik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya disebut DPR, Dewan Perwakilan Daerah untuk selanjutnya disebut DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disebut DPRD, tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Dan atau kepala daerah, wakil kepala daerah. E. Menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 atau calon kepala daerah, wakil kepala daerah. F. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, dan atau G. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, penyesuaian pasal 14 ayat 29. Mengingat perseroan adalah anak perusahaan BUMN dan mengacu kepada peraturan Menteri BUMN per garis datar 11 garis miring MBU garis miring 07 garis miring 2021 tanggal 30 Juli 2021. Maka jabatan Dewan Komisaris Perseroan boleh dirangkap jabatan oleh Direksi ADI sebagai pemegang saham mayoritas. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka mengusulkan anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan sebagai berikut. A. Pengurus partai politik dan atau calon anggota DPR, DPD,
DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2, dan atau calon kepala daerah, wakil kepala daerah. B. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan atau C. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka kami mengusulkan kepada rapat agar memutuskan: 1. Menyetujui penyesuaian pasal 11 ayat 28 mengenai direksi dan pasal 14 ayat 29 mengenai Dewan Komisaris sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kedua, memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan atau perubahan dalam anggaran dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Demikian usulan keputusan dari kami sampaikan, dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih pada Bapak Arusi Sparta atas penjelasannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab. Apakah ada pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau atas penjelasan yang telah disampaikan dalam agenda 5.2 dari rapat? Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik, dipersilakan untuk menyampaikannya melalui IC-QC. Tidak ada? Baik. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat agar memutuskan menyetujui usulan yang disampaikan oleh direksi dalam pembahasan agenda 5.2 dari rapat. Dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami menghimbau para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan oleh direksi. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain? Apabila ada, saya persilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Selanjutnya, kami mohon kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara, termasuk perhitungan suara melalui IC-QC. Kami persilakan, Ibu. Ya. Bapak Pimpinan Rapat, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam ruang rapat dan juga melalui IC-QC sebagai berikut: jumlah suara yang tidak setuju tidak ada, jumlah suara yang abstain 688.800 saham, suara setuju 20.452.694.800 saham. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Tidak ada suara yang tidak setuju. Berdasarkan hasil perhitungan suara yang telah dilaporkan oleh Ibu Notaris, maka dapat kami simpulkan bahwa usul keputusan yang diajukan dalam agenda 5.2 rapat tersebut disetujui oleh rapat berdasarkan suara bulat. Sekarang kita memasuki agenda 5.3 mengenai kompilasi seluruh anggaran dasar perseroan dalam satu akta notaris. Selanjutnya kami persilakan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan penjelasan atas agenda 5.3 rapat. Kepada Bapak Indra Sarusa, kami persilakan. Terima kasih pimpinan rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kami akan menyampaikan mengenai kompilasi seluruh anggaran dasar perseroan dalam satu akta notaris yang dilatar belakangi bahwa pada saat ini terdapat 3 akta yang mengatur mengenai anggaran dasar perseroan, yaitu 1. Akta nomor 92 tanggal 19 Agustus 2021 mengenai perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi perusahaan terbuka. Kedua, Akta nomor 06 tanggal 3 Februari tahun 2022 mengenai perubahan anggaran dasar pasal 17 tentang rencana kerja dan anggaran tahunan. Ketiga, Akta nomor 131 tanggal 25 Februari tahun 2022
mengenai perubahan anggaran dasar pasal 4 tentang modal perseroan. Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas dan atas pertimbangan agar seluruh anggaran dasar perseroan terkompilasi dalam satu akta, maka kami mengusulkan kepada rapat agar memutuskan. 1. Menyetujui dan melakukan kompilasi seluruh anggaran dasar perseroan dalam satu akta notaris, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar dalam satu akta notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan. Lakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut, dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan atau perubahan dalam anggaran dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Demikian usulan keputusan kami sampaikan, dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih Pak Indra. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab. Apakah ada pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atas penjelasan yang telah disampaikan dalam agenda 5.3 dari rapat? Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik, dipersilakan untuk menyampaikannya melalui isi kese. Tidak ada? Baik. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat agar memutuskan menyetujui usulan yang disampaikan oleh direksi dalam pembahasan agenda 5.3 dari rapat. Dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami menghimbau para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan oleh direksi. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain? Apabila ada, saya persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara, termasuk perhitungan suara melalui isi kese. Pimpinan rapat dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam ruang rapat dan juga melalui isi kese sebagai berikut, jumlah suara yang tidak setuju tidak ada, jumlah suara yang abstain 688.800 saham, jumlah setuju 20.452.694.800 saham. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan POJK nomor 15 tahun 2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian kami laporkan. Terima kasih. Jadi tidak ada suara yang tidak setuju. Berdasarkan hasil perhitungan suara yang telah dilaporkan oleh Ibu Notaris, maka dapat kami simpulkan bahwa usulan keputusan yang diajukan dalam agenda 5.3 rapat tersebut disetujui oleh rapat berdasarkan suara bulat. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, berhubung tidak ada lagi hal-hal lain yang hendak dibicarakan dalam rapat ini, dan dengan selesainya pembahasan agenda rapat dan telah diperolehnya keputusan dari rapat ini, dengan ini rapat kami tutup secara resmi pada pukul 3:28 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, acara kami serahkan kembali kepada MC. MC silakan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin sekalian. Dengan demikian berakhir sudah acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Adi Komuter Property Tbk. Kami atas nama manajemen mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak pada acara ini. Dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan rapat terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.